Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ranti Permata Afra, mahasiswa Universitas Riau jurusan Pariwisata. Dalam video kali ini saya akan membahas materi perkuliahan saya, yaitu tentang geografi pariwisata. Yang pertama, geografi. Geografi memiliki 3 cabang utama. Yang pertama, geografi alam atau fisik, yang mempelajari tentang bentang alam, yaitu ruang atau kewilayahan yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua, geografi manusia, yang mempelajari gejala dan pemecah masalah sosial. Dan yang terakhir, geografi regional, yang mempelajari tentang ciri khas atau karakteristik dari suatu wilayah. Nah, geografi pariwisata sendiri termasuk kepada geografi manusia. Yang kedua yaitu kepariwisataan. Kepariwisataan menurut saya yaitu segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan pariwisata beserta dampaknya yang terjadi karena adanya kontak atau interaksi yang terjadi antara pelaku perjalanan wisata dengan sarana penunjang wisata dan infrastruktur atau prasarana yang disediakan oleh masyarakat, swasta maupun pemerintah, dimulai dari tempat tinggalnya, di perjalanan, tempat tujuan, bahkan kembali lagi ke tempat tinggalnya. Yang ketiga, hubungan geografi dan pariwisata. Geografi pariwisata adalah ilmu yang mempelajari persamaan dan perbedaan potensial pariwisata di permukaan bumi dengan selalu melihat keterkaitannya dengan alam, manusia dengan alam maupun antar manusia. Persamaan dan perbedaan ini dapat menimbulkan adanya interaksi antar wilayah ataupun gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya. Interaksi atau gerakan manusia dari satu tempat ke tempat lainnya tadi dapat menimbulkan potensi keuntungan bagi wisatawan maupun masyarakat setempat di sekitaran kawasan pariwisata tersebut. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia berupaya untuk memperoleh pendapatan asli daerah setempat atau PADS. Nah, salah satu upaya untuk memperoleh pemasukan tersebut adalah dengan menggalakkan pariwisata yang ada di daerah. Bila ditinjau dari segi ekonomi, pemberian klasifikasi tentang jenis pariwisata itu adalah hal yang sangat penting, karena dengan begitu pemerintah dapat menentukan berapa hasil devisa yang diterima dari suatu jenis pariwisata yang dikembangkan di suatu daerah atau di suatu tempat. Selain itu, hal ini juga berguna untuk menyusun statistik pariwisata dan mendapatkan data penelitian yang diperlukan untuk perencanaan di masa yang akan datang. Masuk yang keempat yaitu hubungan pariwisata dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif yang berkembang pesat yaitu yang dapat menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar akan memicu pertumbuhan ekonomi secara pesat. Dapat dikatakan dengan industri kreatif. Menurut Rohim tahun 2003, ada 3 model keterkaitan industri pariwisata dengan ekonomi kreatif, yaitu yang pertama, penguatan kualitas kepariwisataan seringkali diukur dengan seberapa lama tinggal atau seberapa besar pengeluaran wisatawan. Yang kedua, penciptaan daya tarik wisata, yang mana produk dan jasa ekonomi kreatif merupakan daya tarik utama di suatu destinasi wisata. Yang ketiga, promosi. Produk dan jasa ekonomi kreatif merupakan media promosi yang efektif bagi suatu destinasi wisata dan sebaliknya. Ekonomi kreatif memberikan penguatan pada kualitas pariwisata, seperti misalnya menampilkan berbagai kegiatan seni yang dapat dinikmati oleh wisatawan. Kualitas pariwisata seperti itu diukur oleh 2 komponen, yaitu seberapa lama tinggal dan seberapa besar biaya yang dikeluarkan oleh seorang wisatawan. Karena semakin lama seorang wisatawan berada pada satu tempat wisata, maka semakin besar pula devisa yang dikeluarkan oleh wisatawan tadi. Ekonomi kreatif juga dapat menjadi suatu daya tarik tersendiri oleh wisatawan terhadap produk seni yang ada pada suatu destinasi wisata. Produk-produk seni ini sangatlah beragam seperti seni panggung, seni tari, seni lukis, seni patung, dan seni ukir. Produk seni seperti inilah yang menjadi daya tarik pengunjung yang datang karena karya seni seperti ini tidak dapat dinikmati di destinasi lainnya. Produk seni inilah yang dapat menjadi daya tarik pengunjung yang datang karena karya seni seperti itu tidak dapat ditemukan di destinasi lainnya. Maka destinasi ini dapat kita sebut dengan destinasi produk ekonomi kreatif.
Maka dari itu tidak salah kesuksesan pembangunan pariwisata jika kita bandingkan dari lamanya seorang wisatawan tinggal pada suatu destinasi. Seperti contoh pada daerah Yogyakarta, di Yogyakarta itu sendiri masyarakatnya mampu menggalakkan, mengembangkan, dan menjaga industri kreatif tadi, sehingga wisatawan tidak pernah bosan, tidak pernah jenuh. Bahkan banyak dari wisatawan itu sendiri yang menghabiskan waktu lebih lama di daerah tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.